Selamat pagi, Buat Pak. bapak-bapak dan ibu-ibu semua, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah saya berbahagia sekali bisa hadir di acara pada pagi hari ini. Saya sebutnya pagi aja ya, biar tetap semangat nih karena saya sendiri udah agak sedikit kehabisan energi setelah bekerja hampir seharian. Semoga semua peserta juga semangat dan terima kasih kepada teman-teman di Cita, Pak Prastowo selaku Direktur Eksekutif Cita, dan Prastowo juga sebagai staf khusus Menteri Keuangan. Kemudian salam kenal kepada Pak Budi Irwanto dari P3KPI, kemudian Mas Fajri dan Mbak Widya dari Cita, serta para peserta yang hadir pada forum di sore hari ini. Ini kalau forumnya sore gitu ya, kali semangatnya harus tetap pagi. Perkenalkan saya Iis Masuri di DJP, sekarang saya di Subdit Perencanaan Pemeriksaan. Menyampaikan salam khusus dari Pak Direktur kami, Pak Irawan, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan. Beliau menugaskan saya untuk mewakili beliau memberikan materi khusus mengenai pemeriksaan pajak. Dan akan hadir semoga Pak Yon Arsal, staf ahli Menteri Keuangan bidang kepatuhan pajak nanti. Gitu ya Mbak Widya ya. Yang sampai ke saya penugasannya adalah kita akan berdiskusi mengenai konsep dasar pemeriksaan dan pengujian oleh pemeriksa. Nah, saya tadi melihat sekilas beberapa peserta, saya lihat ada praktisi perpajakan, wah tadi ada direktur keuangan, saya lihat ada CFO, ada manajer keuangan, kemudian ada manajer pajak, tax manager, kemudian yang saya kenal beberapa, kemudian ada akademisi juga, para praktisi pendidikan, ya dari mulai dosen, dekan, terus ada rektor juga tadi saya lihat. Kemudian para mahasiswa dan mahasiswi ada beberapa, katanya begitu. Kemudian saya juga ada teman dari Kementerian Keuangan, tadi ada yang menulis DJPK, semoga itu dari Dirjen Pengembangan Perimbangan Keuangan. Dan terima kasih masih aktif di chatting. Saya lihat pertanyaannya kok banyakkan seputar kawin, tidak kawin, istri, pisah harta, terpisah pelaporan. Udah macam kayak KUA tadi pertanyaannya. Saya lihat ya seru, nanti dijawab sama Mbak Widya dan belum ada kayaknya pertanyaan mengenai pemeriksaan pajak. Setelah ini mungkin, Pak, setelah Bapak menjelaskan. Ya. Selamat bergabung Pak Yon Arsal. Tadi saya lihat sudah ada di room. Mohon Selamat maaf datang, Pak. Bapak Yunarsa. Ya, saya mendahului Pak. Silakan Pak Is, mohon Ya, maaf salam terlambat sehat. bergabung. Lanjutkan. Ya, dari undangan dan penugasan ke saya akan berdiskusi mengenai konsep dasar pemeriksaan. Kemudian nanti belakangan kita akan bicara mengenai pengujian oleh pemeriksa. Nah, terlihat bahwa karena teman-teman di sini beragam, ada praktisi, ada akademisi, mahasiswa, kemudian yang tidak kalah penting ada hadir juga teman-teman dari media, saya lihat tadi banyak sekali ya, baik media cetak, elektronik, dan media online, tadi saya lihat ya, selamat datang. Nah ini adalah mitra kita semua dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas. Baik, next Mas slide-nya atau Mbak. Jadi kalau kita bicara outline pada sore hari ini yang akan kita diskusikan adalah 3 hal. Pertama, kebijakan dasar hukum pemeriksaan pajak. Di situ di dalamnya adalah ada nanti akan kita elaborasi standar pemeriksaan, kewajiban dan kewenangan pemeriksa seperti apa, tapi juga ada kewajiban dari pihak yang diperiksa siapa dia adalah wajib pajak.
Dan bagaimana kita melakukan metode dan teknik pemeriksaan yang dilakukan oleh para auditor pajak. Nah, terakhir bagaimana memilih objek pajak yang akan diperiksa. Nah, ini harus juga diketahui oleh teman-teman semua, ya, gitu. Lanjut, Mas atau Mbak. Nah, lanjut aja. Nah, ini kita lewat dulu. Nah, next lagi. Nah, kebijakan umum pemeriksaan, ya, kalau kita lihat milestone, ya, bahwa kita sekarang berada di tahun 2021. Nah, era reformasi perpajakan itu sudah dimulai sejak zaman Pak Mar'i Muhammad menjadi Dirjen Pajak di tahun 1983, di mana lahirlah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang kita sebut KUP, Ketentuan Umum Perpajakan di tahun 83. Nah, setelah itu diperbaharui sehingga ada undang-undang KUP yang baru menjadi undang-undang KUP tahun 1994. Sampai dengan adanya undang KUP tahun 2007, lahirlah yang namanya Sunset Policy. Sunset Policy adalah kebijakan mengenai perpajakan di mana wajib pajak diberikan semacam insentif seperti tax holiday atau tax amnesty, tetapi bentuknya saja yang berbeda. Kemudian di tahun 2008 kita ada Undang-Undang KUP yang memperbaiki pasal 35 dan 37A. Kemudian ada reinventing policy, yaitu sebetulnya dia semacam insentif perpajakan di mana wajib pajak bisa dengan sukarela membayar ketika akan dilakukan sedang dalam proses pemeriksaan, tetapi sanksinya akan kita hapuskan. Nah, tahun 2016 kita berikan insentif dalam tanda kutip dalam bentuk tax amnesty. Nah, setelah itu tahun 2017 kita ada Perpu nomor 1 yang diundangkan menjadi undang-undang di tahun 2017. Di sini kita ada era transformasi data dan informasi keuangan. Kemudian tahun 2020 kita ada Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kalau kita bicara mengenai tahun 2020 ini, bukan hanya ada pandemik, tetapi ini memang berbagai macam kemudahan, insentif yang diberikan ke wajib pajak semakin besar gitu ya. Nah, di tahun 2021 tetap mengikuti kebijakan tahun 2020. Nanti akan kita uraikan setelah ini. Next, Mas. Baik, kalau kita bicara dasar hukum pemeriksaan pajak, yang sebelah kiri itu pokok busur panah adalah undang-undang yang kita gunakan sebagai dasar hukum ketika kita melakukan pemeriksaan pajak. Landasan amanat undang-undang dari mulai undang-undang KUP ya, tahun 83, undang-undang PPH, PPN, kemudian undang-undang tax amnesty, sampai undang-undang keterbukaan informasi keuangan ya. Kemudian yang terakhir adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Yang sebelah kanan arah panah itu menunjukkan bahwa adalah regulasi yang mendasari kita berdasarkan peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, dan kebijakan internal dalam bentuk surat edaran Direktorat Jenderal Pajak, dan seterusnya. Ini semua yang melandasi kita untuk bagaimana kita melakukan pemeriksaan pajak gitu. Jadi dasar hukum inilah yang kita gunakan dalam menetapkan kewajiban perpajakan, pajak terhutang, dan seterusnya. Next, Mas. Nah, kalau kita kembali ke Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal utama yang kita gunakan untuk dasar kita bisa melakukan pemeriksaan adalah pasal 29. Apa yang diperiksa di pasal 28? Jadi pasal 29 itu mengamanatkan bahwa kita mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap apa? Pemeriksaan terhadap buku, catatan, dokumen, dan informasi lain. Nah, kemudian apa kewajibannya adalah wajib pajak itu harus melakukan
menyelenggarakan pembukuan, mencatat gitu kan, mencatat, membukukan apa yang dicatat dan dibukukan adalah penghasilan yang diperoleh, mencatat dan membukukan kegiatan usaha sehingga dapat dihitung olehnya sendiri pajak yang terhutang gitu ya. Kemudian untuk para pengusaha yang sudah go publik ada diatur tersendiri di pasal 29A ya gitu. Lanjut Mas, ini adalah dasar hukum di Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, ada pasal 30, jadi kita berhak melakukan penyegelan ketika kita melakukan pemeriksaan, kemudian di pasal 31-nya itu ada tata cara yang kita buat sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan, tata cara yang mendasari kita untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian pemeriksaan juga nanti di akhir pemeriksaan kita ada kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan pembahasan hasil pemeriksaan. Jadi wajib pajak diberi hak untuk melakukan sanggahan terhadap temuan-temuan pemeriksaan dari dasar yang diberi tahukan kepada wajib pajak bahwa kewajiban pajaknya adalah seperti ini, perhitungannya seperti ini, wajib pajak berhak membahasnya ini dari mana, kemudian dasarnya apa, dilakukan, dikenakan pajak, dan seterusnya. Jadi kita berikan hak dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Next, Mas. Nah, kemudian kalau kita bicara ruang lingkup pemeriksaan, apa sih yang diperiksa? Nah, kalau kita bicara ruang lingkup, pemeriksaan itu bisa dilakukan terhadap kewajiban satu jenis pajak. Tadi Pak Budi menjelaskan bahwa ada kewajiban PPh orang pribadi, ada kewajiban sendiri, kemudian ada kewajiban PPh pasal 21, itu kewajiban pemotongan terhadap gaji karyawannya, itu PPh 21, atau kewajiban PPN, pajak pertambahan nilai. Jadi boleh meriksanya satu-satu, satu jenis saja tadi dari beberapa jenis pajak tersebut, atau bisa juga semua seluruh jenis pajak dilakukan pemeriksaan. Nah, gitu. Kalau kita bedakan berdasarkan ruang lingkup pemeriksaan per jenis pajaknya. Tetapi ada kita mengenal lain terminologi kriteria pemeriksaan. Apa itu? Ada pemeriksaan rutin. Ya, kata-kata pemeriksaan rutin ini pemeriksaan yang seharusnya sudah dilakukan selama periode tertentu. Nah, untuk apa tujuannya? Untuk mengecek apakah pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak itu telah dilakukan dengan benar nggak sama wajib pajak. Itu rutin. Rutin itu biasanya begini. Kalau usaha kita yang mengalami kerugian dan tentunya tadi kalau Pak Budi menjelaskan dan teman-teman memperhatikan ada angsuran pajak. Angsuran pajak itu dibayar, tapi ketika sampai akhir tahun, loh kok hitunganku rugi ya karena stok tidak berhasil dijual, stoknya banyak. Sementara teman-teman secara akuntansi tidak penjualannya akan lebih kecil daripada stoknya, harga pokoknya lebih kecil, biaya-biaya sudah keluar, akhirnya teman-teman menghitung rugi. Tetapi kalau rugi kan tidak akan kena pajak, kalau laba baru kena pajak. Ketika rugi tetapi teman-teman sudah, pengusaha tersebut atau wajib pajak tersebut sudah terlanjur membayar angsuran pajak, berarti angsuran pajak itu boleh teman-teman minta pengembalian. Nah, kalau teman-teman rugi dan minta pengembalian pajak, yang kita sebut lebih bayar, nah itu udah pasti masuk kategori kriteria pemeriksaan rutin, itu udah pasti diperiksa. Rugi, tidak lebih bayar pun diperiksa. Bagaimana sih Pak, kok kejadian rugi tidak lebih bayar? Ya, karena rugi di tahun sebelumnya, tidak ada kewajiban di tahun berikutnya, teman-teman melakukan, tetapi nilai kerugian itu harus kita verifikasi. Apakah ruginya benar 100, 200, 300, atau sebetulnya untung tetapi keliru dalam menggunakan metode-metode pembukuan, keliru dalam mencatat dan sebagainya, kita periksa. Barangkali ruginya bisa lebih besar atau ruginya menjadi laba malah ketika diperiksa karena teman-teman lalai untuk mencatat beberapa penghasilan. Nah, itu namanya pemeriksaan rutin.
Nah, ada lagi pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus ini bisa kita lakukan dengan analisis resiko ataupun dengan data konkret. Yang disebut dengan analisis resiko adalah kita memetakan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak selama tahun-tahun sebelumnya atau tahun-tahun tertentu, ternyata diketahui banyak tidak lapor, banyak terlambat, banyak ada data dari pihak ketiga dan ketika dicek belum lapor, seperti itu akan dilakukan pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko. Kita cek, wah nggak pernah lapor, tapi kemudian ada data dan seterusnya. Ada yang data konkret, tiba-tiba ada data faktur pajak dari pihak ketiga, tetapi tidak dilaporkan sebagai pembelian, tidak pernah beli sesuatu, ada informasi rekeningnya besar, tetapi lapornya kecil di hartanya dan seterusnya. Ini data konkret seperti itu bisa kita langsung eksekusi menjadi pemeriksaan khusus. Gitu ya. Nah, kalau dari jenis pemeriksaannya, ada yang bisa dilakukan pemeriksaan hanya di kantor saja melalui desk audit, ya. Cukup buka komputer, kemudian manggil WP di kantor. Jadi pemeriksa tidak perlu ke lapangan, tidak perlu ke toko, tidak perlu ke pabrik, tidak perlu ke tempat usaha. Nah, ada juga pemeriksaan lapangan. Pemeriksa perlu mengecek luasan pabrik, perlu mengecek aset, perlu mengecek stok barang dagangan, stok produksi, dan seterusnya. Nah, ini namanya pemeriksaan lapangan. Ada pemeriksaan berdasarkan unit pelaksana pemeriksaan. Ada pemeriksaan oleh kantor pelayanan pajak atau kita sebut KPP, ada pelaksana pemeriksaan yang oleh Kanwil, ada pemeriksaan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan para auditor di Direktorat P2. Itu ya, next. Itu tadi kita sebut jenis-jenis pemeriksaan. Nah, istilah lain itu sama aja sebetulnya sama yang tadi. Ada pemeriksaan rutin tadi PPN, karena PPN itu menganut pelaporan setiap bulan, pelaporan massa, bisa jadi di dalam bulan-bulan tertentu dia pembeliannya yang mengandung pajak masukan itu lebih besar dari penjualannya, sehingga kemungkinan dia bisa meminta kelebihan pembayaran atas PPN yang dipotong oleh pihak di mana kita membeli barang itu. Sementara penjualannya belum terjadi atau penjualannya lebih kecil, pembayaran PPN terhadap pihak yang kita membeli barang itu lebih besar. Jadi ini kita bisa mintakan restitusi, kita bisa mintakan pengembalian PPN-nya ya untuk modal kerja berikutnya atau apa, ini bisa kita lakukan. Ini namanya pemeriksaan restitusi PPN, pemeriksaan rutin. Kemudian ada pemeriksaan tujuan lain. Pemeriksaan tujuan lain ini biasanya pemeriksaan untuk penghapusan MPWP gitu, karena kita sudah tidak memiliki kewajiban, karena sudah meninggal dunia atau sudah tidak punya penghasilan dan kita tidak ada usaha lain dan kita menutup badan usaha kita bisa minta pemeriksaan tujuan lain untuk mencabut PKP, NPWP, menghapus NPWP dan seterusnya. Bisa juga pemeriksaan tujuan lain ini dilakukan untuk mengecek piutang pajak. Kita mencatat piutang pajak wajib pajak nilainya 1 miliar, tetapi wajib pajaknya merasa sudah bayar 1 miliar. Nah, ada sengketa seperti itu, kita periksa untuk melihat kewajiban-kewajiban pajaknya benar enggak. Itu ada pemeriksaan khusus seperti itu juga ada. Kemudian pemeriksaan data konkret tadi sudah bilang, satu atau beberapa jenis pajak boleh, kemudian restitusi untuk PPh, dan pemeriksaan non-restitusi, serta pemeriksaan lainnya. Lanjut, Mas. Nah, karena kita para auditor pajak itu adalah profesi, dia harus bekerja sesuai standar-standar profesinya. Dan ada standar pemeriksaan. Ada kewajiban, kewenangan pemeriksa pajak yang harus dijaga oleh para auditor pajak. Sebaliknya, wajib pajak pun punya kewajiban dan hak yang harus dipenuhi dan harus dilakukan berdasarkan ketentuan perundangan.
Nah, kemudian kita nanti di belakang akan kita bicara mengenai metode dan teknik pemeriksaan. Next, Mas. Suara saya masih terdengar jelas ya, dan saya cepat saja karena ini bahannya masih banyak. Jadi karena setiap auditor itu merupakan profesi yang sama dengan profesi yang lain, akuntan, dokter, kita harus punya standar pekerjaan kita. Nah, ada standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan. Jadi dalam membuat laporan, dalam berkegiatan, kita pemeriksaan pajak harus dilakukan dengan standar ini. Next, Mas. Jadi semua auditor pajak itu telah mendapat pendidikan pelantikan teknis khusus di bidang pemeriksaan pajak. Tidak serta-merta begitu masuk menjadi pegawai pajak kemudian dia bisa melakukan pemeriksaan, tidak. Dia harus mengikuti pendidikan profesi lah istilahnya. Ada pendidikan dasar, diklat dasar pemeriksaan, diklat menengah, diklat lanjut gitu. Nah, ini sudah ada standar kelulusan yang harus diikuti oleh pemeriksa pajak. Dan dia harus terampil melalui diklat-diklat khusus, ada yang memiliki kompetensi di bidang pemeriksaan transfer pricing, ada yang di bidang pemeriksaan khusus untuk sektor tertentu seperti perkebunan kelapa sawit, otomotif, kemudian dan lain-lain, itu punya spesialisasi tertentu. Tapi yang harus dia miliki adalah dia harus jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela, dan seterusnya. Next, Mas. Nah, kemudian ada standar pelaksanaan. Dalam melakukan pemeriksaan, dia harus mempersiapkan pemeriksaan dengan baik, dan seterusnya. Ini standar yang harus dimiliki. Kalau direview oleh atasan langsung, dia tidak melakukan standar ini, dia bisa tidak boleh melakukan pemeriksaan dan kepadanya dikenakan sanksi. Next. Kemudian standar pelaporan. Nah, karena macam-macam yang diperiksa, tapi laporan itu harus standarnya apa? Laporan disusun ringkas, jelas, menggunakan bahasa Indonesia dan seterusnya. Laporan ini harus memuat antara lain dasar penugasan pemeriksaannya apa? Ada surat tugasnya, ada surat perintah pemeriksaan, kemudian identitas yang diperiksa, dan harus menyebutkan syarat dan ketentuan di dalam sebuah laporan. Next, Mas. Standar pelaporan seperti itu. Nah, ada kewajiban pemeriksa, ada hak pemeriksa. Ini bagian dari standar profesinya. Jadi kalau Bapak dan Ibu-ibu kedatangan pemeriksaan pajak, harus ditanya mana surat pemberitahuan pemeriksaannya. Apakah pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor. Kalau Bapak Ibu dipanggil, pasti itu dipanggil ke kantor, dia harus bisa memperlihatkan surat panggilannya. Kemudian ada tanda pengenal khusus pemeriksa. Biasanya kalau pemeriksa itu kartu biru, tetapi kalau penyidik pajak itu kartu hitam gitu. Bapak Ibu berhak untuk meminta diperlihatkan surat perintah pemeriksaan, surat pemberitahuan pemeriksaan, surat panggilan, dan tanda pengenal pemeriksa. Nah, jadi kalau surat perintah itu di situ berisi tim pemeriksaan. Apabila timnya berubah, Bapak Ibu harus minta juga, kok berubah, mana surat perubahan timnya gitu. Nah, dalam melakukan pemeriksaan juga ada pertemuan dengan wajib pajak. Jadi Bapak dan Ibu pasti harus ketemu. Nah, memang di masa pandemik bisa pertemuan ini dilakukan secara elektronik dengan menggunakan sarana-sarana yang sudah ada. Nah, dalam pertemuan itu Bapak Ibu harus meminta penjelasan kenapa saya diperiksa, alasannya apa. Nah, seperti itu. Dan para pemeriksa juga harus mengungkapkan haknya apa, kewajiban saya apa, dan itu pertanyaan itu harus dijawab. Nah, selangkaian lagi mereka harus menyampaikan surat pemberitahuan, kemudian mereka harus juga melakukan pembinaan ke kita, ke wajib pajak, dan juga harus mengembalikan apa yang dipinjam. Yang lebih penting adalah ada kewajiban merahasiakan ya
kepada pihak lain apa yang menjadi pekerjaan ketika melakukan pemeriksaan kepada kita. Nggak boleh diceritakan kita sedang rugi atau kita begini begitu, tidak boleh. Mereka harus merahasiakan secara jabatan seperti itu. Kemudian next, kemudian wewenangnya karena fungsional pemeriksa pajak auditor itu yang diperiksa adalah buku, catatan, dokumen, ya harus Bapak Ibu harus meminjamkan buku itu karena pekerjaan mereka yaitu. Kalau Bapak Ibu tidak meminjamkan, berarti Bapak Ibu tidak memberikan hak mereka dan Bapak Ibu harusnya wajib memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan, dokumen dan seterusnya, mengakses data dan seterusnya dan seterusnya. Ya, nah. Kalau dia pemeriksaan kantor, dia kewenangannya Bapak Ibu dipanggil ke sana dan seterusnya nanti ini bisa Bapak Ibu baca. Kalau tidak seperti ini, ya kewenangan dan kewajiban mereka tidak dijalankan dengan sebenarnya. Next. Selain itu ada juga kewajiban Bapak Ibu tadi memperlihatkan, memberi kesempatan pemeriksa untuk mengunduh data dan seterusnya. Sementara pemeriksa ya melakukan pemeriksaan itu Bapak Ibu membantu sepenuhnya untuk kelancaran pemeriksaan. Karena kalau tidak membantu kelancaran pemeriksaan, Bapak Ibu akan diberikan berita acara tidak membantu kelancaran pemeriksaan. Sehingga jika teman-teman tidak bisa masuk ke dalam satu ruangan, membuka meja, laci, tempat Bapak Ibu menyimpan pembukuan, mereka berhak untuk melakukan penyegelan dan seterusnya yang diatur berdasarkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Next. Nah, kita sudah di bagian akhir nih, biar kita diskusinya nanti lebih ada waktu. Nah, setelah diperoleh buku catatan, ya, kemudian data-data lain, ada metode yang digunakan oleh pemeriksa, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung itu apa? Ya, langsung diuji pos yang diperiksa itu terhadap buku catatannya. Apabila mereka mau menguji penjualan, ya mereka lihat GL-nya langsung ke akun penjualannya, ke nomor-nomor akun penjualan gitu. Ya, itu langsung berapa penjualan, datanya apa, atau mereka ingin tahu kalau pemeriksaan PPN bulan Juni, ya mereka langsung minta GL bulan Juni, minta faktur bulan Juni, mereka cek langsung di dokumen terkait itu. Tapi kalau metode tidak langsung, dia menguji penjualan Bapak Ibu adalah 100. Dia uji, dia periksa rekening koran bank Bapak Ibu, ada uang masuk 1 miliar gitu dari para pembelinya, ya kan? Nah, jadi itu metode tidak langsung. Yakin bahwa itu adalah uang dari hasil penjualan. Jadi bukan melalui buku pencatatannya, tetapi tidak langsung dari rekening Bapak Ibu, catatan-catatan lain gitu. Nah, penggunaan metode langsung dan tidak langsung ini umum dilakukan oleh para pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan. Oke, next. Nah, biasanya kalau metode tidak langsung itu akan dilakukan permintaan dokumentasi mengenai transaksi bank. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu tidak memberikan, kita bisa meminta kepada bank di mana Bapak Ibu memiliki rekening. Kita ada prosedur tersendiri tentang itu, kita punya akses terhadap hal itu. Kemudian sumber dan penggunaan dana. Jadi melalui teknik tidak langsung, Bapak Ibu kelihatan penghasilannya hanya 100 juta, tetapi Bapak Ibu dalam setahun itu bisa beli mobil yang harganya 500 juta, kemudian ada perabot-perabot baru, kartu kredit Bapak Ibu juga lebih dari 200 juta dan seterusnya. Itu artinya tidak balance antara sumbernya dengan penggunaannya gitu.
Kita yakin bahwa itu harus dicek dengan metode tidak langsung seperti itu. Kemudian rasio, ya perhitungan rasio, kalau Bapak Ibu menyelenggarakan pembukuan dan membuat neraca dan laporan keuangan, ada rasio-rasio. Rasio itu apa? Adalah perbandingan satu akun di dalam neraca Bapak Ibu. Rasio cash rasio, perbandingan kas, kemudian rentabilitas, soliditas, solvabilitas, dan sebagainya. Nah, itu pendekatan-pendekatan yang dapat mengukur kewajaran penghasilan dan biaya di satu bisnis Bapak dan Ibu. Kemudian metode satuan dan volume. Kalau misalkan Bapak Ibu memiliki pabrik, memproduksi suatu barang atau jasa, kita bisa tahu berapa sebetulnya harga dari satu barang itu, berapa per meter kubik, berapa per botol, berapa per itu. Nah, ini pendekatan-pendekatan itu adalah metode tidak langsung. Tadi perhitungan biaya hidup mirip dengan sumber dan penggunaan dana, tadi sudah saya ceritakan. Nah, ini mirip juga dengan penambahan kekayaan bersih. Kalau penghasilan Bapak Ibu lebih tinggi dari yang seharusnya dilaporkan, ya seharusnya sejalan dengan pertambahan kekayaan Bapak Ibu neto ya setelah penghasilan dikurangi hutang-hutang dan biaya. Nah, ini metode tidak langsung. Next. Nah, kemudian ada teknik lain yang dilakukan oleh para fungsional pemeriksa pajak adalah kita harus mendapatkan bukti bahwa Bapak Ibu SPT-nya tidak benar. Artinya nanti kalau dengan bukti itu kita menghitung jumlah pajak yang terutang, kita bedakan dengan apa yang dilaporkan Bapak dan Ibu di dalam SPT tahunan. Gitu ya. Kita bisa mengolah dan menghimpun data sesuai dengan bukti-bukti itu secara profesional. Kita juga sudah dilengkapi dengan kemampuan forensik untuk menyedot data dari perangkat PC, notebook, bahkan sampai sadapan handphone pun kalau itu mungkin kita harus lakukan, bisa kita lakukan dengan prosedur-prosedur yang sudah digariskan. Kemudian semua tadi perhitungan temuan-temuan itu ya harus berdasarkan bukti tadi, bukti yang cukup untuk kita menghitung pajak Bapak dan Ibu-ibu. Nah, serangkaian itu disebut sebagai teknik pemeriksaan, gitu ya. Next. Nah, tadi teknik pemeriksaan itu mengumpulkan bukti, kemudian kita uji bukti itu. Oh iya, cocok nih sama GL-nya. Nah, kalau ada bukti ini dia catat oke, gini. Gitu. Nah, itu adalah serangkaian teknik standar minimal yang harus dimiliki oleh para pemeriksa pajak dalam melakukan audit. Sehingga kalau Bapak Ibu tidak memberikan bukti dokumen, dia akan mencari prosedur tidak langsung tadi atau dengan menggunakan norma penghitungan yang sudah ada di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi dihitung penghasilan dan biaya Ibu dihitung dengan menggunakan norma penghitungan gitu ya. Next. Terus tadi ada teknik ya, pemanfaatan informasi, penelusuran bukti, kemudian pengujian perhitungan matematis itu sebagai standar minimal. Ini diatur di dalam satu pasal di KUP bahwa perhitungan pajak yang Bapak Ibu maksudkan di dalam SPT itu kan harus benar menghitungnya, ketentuannya menghitung itu tarifnya harus benar, menuliskannya benar dalam mata uang rupiah, ribuan gitu, itu harus benar. Dan itu harus sesuai dengan faktanya. Nah, SPT itu harus lengkap dan jelas. Artinya semua objek harus sudah Bapak Ibu laporkan. Kalau Bapak Ibu tidak melaporkan semua objeknya, ya cepat atau lambat pasti akan ada data lain yang kita akan peroleh, data yang akan kita kumpulkan untuk menguji tadi kelengkapan pelaporan Bapak Ibu. Dan semua unsurnya harus dilaporkan. Karena di era sekarang yang sudah terbuka seperti ini, mudah sekali kita menemukan kelengkapan data dan informasi yang kita gunakan untuk melakukan pemeriksaan. Dan sumbernya itu harus jelas juga, dari penjualankah, dari pinjamankah, atau dari
sumber-sumber yang lain. Next. Oke, tinggal beberapa menit lagi. Kemudian, jadi dasar kita melakukan pemeriksaan tadi itu pertama kalau rutin, kalau Bapak Ibu mengklaim bahwa Bapak Ibu memiliki kelebihan pembayaran pajak, itu pasti udah langsung diaudit. Tetapi cara lain adalah kita melakukan analisis risiko tadi. Kita sudah punya engine namanya CRM, Compliance Risk Management. Di sana berisikan semua data dari pihak ketiga, dari banyak instansi lain, dari banyak pihak lain masuk ke dalam database kita, masuk ke dalam data center kita untuk dibanding-bandingkan dengan semua pos yang Bapak Ibu laporkan di SPT dan laporan keuangan. Nah, dari situ dibahas oleh komite kepatuhan namanya di kantor pelayanan pajak itu. Di semua kantor pelayanan pajak ada komite kepatuhan wajib pajak. Komite kepatuhan itu mendiskusikan tadi daftar dosanya Bapak Ibu, daftar dosa para wajib pajak, dia kurang melaporkan sekian, dia hartanya naik sekian, tetapi penghasilannya sekian, kewajarannya sekian. Ada data dari penjual di mana Bapak Ibu membeli, tetapi Bapak Ibu tidak memasukkan harta yang dibeli itu, tapi Bapak Ibu tidak memasukkan ke dalam stok barang dagangan, dan seterusnya. Itu akan dibicarakan oleh tim kepatuhan mana yang layak untuk diperiksa, daftar dosa ABCD itu mana yang cukup untuk dilakukan himbauan. Nah, tetapi semuanya biasanya akan dilakukan klarifikasi lebih dulu. Dikirimlah namanya surat permintaan klarifikasi kepada Bapak Ibu-Ibu. SP2DK, surat himbauan. Ya, klarifikasi apakah Bapak Ibu memiliki ini, itu, ini. Tapi berdasarkan laporan SPT yang masuk, Bapak Ibu hanya melaporkan ini sehingga masih kurang melaporkan ini. Pajak yang kemungkinan belum Bapak Ibu penuhi adalah sekian. Nah, apakah ini benar? Bapak Ibu diminta untuk menjelaskan itu, datang ke kantor, menemui AR, menghubungi AR tadi, account representatif, orang yang atau petugas pajak yang diberi tugas untuk mengawasi wajib pajak tertentu atau wilayah kelurahan tertentu itu nanti Bapak Ibu mendapatkan surat itu dengan address yang bisa dihubungi. Nah, kalau tadi sudah Bapak Ibu tidak merespon, tapi Bapak Ibu juga merespon tetapi masih kurang, nah itu masuk basket ke dalam objek pemeriksaan. Nanti ada penugasan pemeriksaan yang diberikan oleh Kepala UP2 dari tingkat KPP, Kanwil maupun kantor pusat. Semua proses ini dilakukan di KPP, dilakukan di Kanwil, sampai dilakukan di kantor pusat. Sampai surat perintah pemeriksaan terbit, ya, SP2 terbit, kemudian Bapak Ibu bisa dipanggil ke kantor, atau kami yang mendatangi tempat usaha Bapak Ibu. Sampai kemudian para pemeriksa itu menghitung dengan metode langsung, tidak langsung, ya, kemudian mengolah data dan seterusnya sehingga mereka memiliki temuan pemeriksaan. Nah, temuan ini dibahas di kantor, kemudian ketika dibahas satu kesimpulan bahwa pajak terutangnya sekian dengan dasar-dasar ini, terbitlah SPHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Nah, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan itu berisi temuan-temuan pemeriksa dan berisi perhitungan-perhitungan kewajiban perpajakan Bapak Ibu. Dengan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP, nah Bapak Ibu memiliki kesempatan untuk melakukan pembahasan, menanyakan, kok saya bisa penjualan saya 200 ya? Kayaknya saya 150 deh, gitu kan. Laporan saya sih 100, mungkin yang 50 ini nanti dibahas di situ. Pemeriksa akan memberikan ini loh Bu, Ibu belum mencatat ini, mencatat itu dan seterusnya.
Nah, dengan begitu nanti dibuat berita acara pembahasan. Mana Bapak Ibu yang setuju atas temuan itu, mana yang tidak setuju. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah melakukan pembahasan, Bapak Ibu juga boleh tidak merasa puas terhadap pembahasan, ya, itu mengajukan quality assurance. Quality assurance itu upaya Bapak Ibu untuk setingkat lebih tinggi dari pembahasan, tetapi yang dibahas bukan materi, tetapi mungkin Bapak Ibu merasa ada prosedur kami yang keliru dan tidak tidak diberitahukan kepada Bapak Ibu pada saat proses audit dari awal sampai pembahasan. Nah, itu Bapak Ibu bisa mengajukan quality assurance. Nah, di quality assurance itu yang dibahas bukan materi, tetapi dasar prinsip pengenaan undang-undang. Misalkan Bapak harusnya kena PPh 21 nih, tetapi kok dikenakan PPh 26 gitu, karena tidak membayar ke luar negeri, sebetulnya dia hanya pembayaran jasa ke dalam negeri dan seterusnya. Itu mungkin bisa di quality assurance kan. Ya. Kemudian dengan seperti itu lahirlah laporan hasil pemeriksaan yang menjadi dasar ketetapan pajak. Bapak Ibu memperoleh surat ketetapan pajak dan melalui surat ketetapan pajak itulah Bapak Ibu dibayar. Nah, ada proses bisnis lain adalah keberatan. Bapak Ibu bisa keberatan terhadap surat ketetapan pajak itu, dan ini tidak kita bahas ya, karena pembahasan hanya sampai di lahirnya surat ketetapan pajak atas hasil pemeriksaan. Next, Mas. Kayaknya udah ending-ending ini ya. Nah, ini bonus saja Bapak Ibu. Jadi tadi dalam melakukan pemeriksaan, selain pemeriksaan rutin sebagai klaim SPT Bapak Ibu melakukan lebih bayar, rugi, dan seterusnya, kami melakukan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus ini kami olah pertimbangan utamanya adalah compliance risk management. Artinya kepatuhan wajib pajak kita petakan di sini. Ya. Kalau Bapak Ibu merasa kenapa kok saya diperiksa padahal saya tidak lebih bayar, saya juga tidak rugi, kenapa diperiksa? Kemungkinan Bapak Ibu masuk ke dalam kategori kepatuhannya, mungkin ada masa-masa tertentu yang tidak melaporkan pajak, atau ada data-data lain yang kita peroleh tetapi Bapak Ibu tidak melaporkan sesuai keadaan yang berdasarkan data-data yang kami peroleh itu. Next. Nah, perkembangan akses mengenai data dan informasi perpajakan ini sudah dimulai dari sejak reformasi tadi. Nah, sampai kepada tahun 2017 ketika kita memperoleh akses informasi dari institusi keuangan secara terbuka kepada kami, nah mulailah kita bisa memetakan mana wajib pajak yang sangat patuh, cukup patuh, ya bahkan tidak patuh gitu. Nah, ini yang menjadi latar belakang dari adanya tadi compliance risk management. Next. Oke, nah ini tadi kategori kepatuhan wajib pajak. Kalau dia sangat patuh wajib pajak itu ya itu kita harapkan ini yang menjadi landasannya. Jadi banyak wajib pajak patuh, tetapi yang nggak patuh itu ya cuma sedikit lah gitu. Nah, dari wajib pajak yang patuh ini kadang-kadang meningkat berikutnya, dia mau patuh tetapi gagal. Mungkin dia ingin patuh tetapi ada ketentuan-ketentuan teknis yang dia belum begitu mengerti sehingga melaporkannya keliru, salah, dan seterusnya. Ada juga orang yang nggak mau patuh, kita sembunyiin aja deh, nggak apa-apa, nggak bakalan ketemu, tapi kemudian kita tahu datanya. Tapi ada yang nggak pernah lapor, nggak pernah nyetor, itu ada, jenis-jenis itu juga ada. Dan itu kita sudah memetakan ini menjadi tadi compliance risk management. Next, Mas. Oke, ini sebetulnya tingkat kesadaran wajib pajak itu ada yang
ya kepatuhan sukarela. Walaupun orang banyak bilang kepatuhan sukarela itu hanya ada di textbook, tetapi itu ada juga orang yang saking patuhnya, pokoknya saya minta dihitungkan ini wajib pajak berapa, ini datang ke kantor, ini buku saya, kira-kira betul nggak laporan saya, seperti itu. Nah, kepatuhan itu akan kita uji dengan data-data yang masuk melalui era pertukaran informasi secara otomatis yang sekarang diratifikasi oleh negara-negara OECD dan negara-negara yang developing country gitu. Next. Kemudian, nah, jadi kita mengelompokkan tadi, ya, wajib pajak itu kita petakan ya sesuai dengan best practice internasional. Pemeriksaan itu memang harus berdasarkan peta kepatuhan. Yang diperiksa itu selayaknya adalah yang kurang patuh atau yang tidak patuh. Kalau yang sudah patuh ya kita lakukan pembinaan, sosialisasi, mengingatkan dan seterusnya. Nah, kita ukur skor tertentu dengan data-data yang ada. Nah, next. Pentingnya juga untuk mengalokasikan SDM. Nah, jadi kita sudah punya compliant risk management berdasarkan fungsi extend. Artinya extend itu wajib pajak yang sama sekali tidak ber-NPWP, yang sama sekali yang nggak lapor, belum punya NP, itu kita ekstensifikasi dia untuk masuk ke dalam basket menjadi wajib pajak yang memperoleh NPWP. Ada compliant risk management untuk pemeriksaan dan pengawasan. Jadi wajib pajak ini mana yang cukup diawasi saja, mana yang harus diperiksa. Ada wajib pajak yang memang dia tidak patuh secara penagihan. Jadi dia setuju untuk diperiksa, hasil pemeriksaan dia setuju, tetapi dia mbalelo ketika ditagih untuk membayar gitu. Ya gitu. Jadi nggak bayar, uangnya dipakai untuk untuk modal kerja dibanding untuk bayar pajak. Nah, itu fungsi penagihan nanti yang kita juga memetakan berdasarkan risk manajemennya. Next. Nah, ini peta kepatuhannya. Kalau yang kuadran 9, X3Y3 itu dia sangat tidak patuh, ya. Nah, dampak pajaknya, potensi pajaknya juga sangat tinggi, potensi pajak yang akibat ketidakpatuhannya. Jadi yang hijau itu udah anggap kita sedikit patuh, yang tengah itu ya cukup patuh, yang warnanya mendekati merah sampai merah darah itu adalah wajib pajak yang tidak patuh. Gitu ya. Next. Ya, dengan begitu kita akan mengalokasikan, memprioritaskan mana yang diperiksa. Tentunya kuadran 9 tadi yang sangat tidak patuh, dan kalau kita periksa hasil dan potensi pajaknya akan besar. Ya, ini kita petakan risiko seperti itu sehingga ketika kita membuat analisis, audit plan dan seterusnya, itu kita bisa sesuaikan dengan daftar dosa dan daftar ketidakpatuhannya. Next. Oke, ya, nah di situ juga kita bisa mengawali audit dengan 4 kriteria ini. Jadi ketidakpatuhannya tinggi, kemudian potensinya besar, ada modus-modus yang digunakan ketika dia tidak patuh itu seperti apa. Dan yang penting sebetulnya collectability-nya ada, artinya kemampuan untuk bayar pajaknya ada. Ini adalah urutan prioritas pertama yang kita pakai dalam menentukan objek pemeriksaan. Next. Oke, saya kira itu. Saya udah lewat hampir 10 menit. Mohon maaf, terima kasih atas segala perhatian. Sudah pukul 6. Teman-teman semua masih ada 196, cukup semangat. Dari saya sementara cukup, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Pak. Baik, kita lanjut langsung mungkin Pak Yon Arsal. Kami persilahkan, apakah Bapak Yon Arsal masih standby di sini? Iya, makasih Mbak Widya ya. Terima kasih Pak, mohon maaf ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua.
Yang saya hormati Pak Direktur Eksekutif Cita, Pak narasumber hari ini, kemudian para peserta semua yang kami hormati. Mohon maaf tadi saya kebetulan mendadak ada acara lain, jadi saya sempatkanlah nanti di bagian terakhir seminar ini, webinar kita. Yang pertama tentunya kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberikan kesempatan kita untuk hadir dan berkesempatan berdiskusi bersama di dalam acara webinar ini. Saya pikir temanya sangat relevan dan sangat baik. Memahami administrasi perpajakan mulai dari pendaftaran, pelaporan hingga uji kepatuhan wajib pajak. Ini saya pikir topik ataupun tema yang sangat relevan dengan pada saat ini. Kemudian khususnya tentunya kalau kita lihat bahwa dalam kondisi di mana perekonomian kita cukup tertekan karena COVID-19 begitu ya, tentunya penerimaan pajak menjadi sesuatu yang sangat penting dan sangat diandalkan gitu ya untuk pembiayaan segala macam lah, mulai dari pembiayaan COVID dan tentunya untuk pembiayaan pembangunan yang juga tentu tidak bisa ditinggalkan. Bapak Ibu semua, sampai hari ini kita lihat bahwa COVID sendiri juga walaupun terjadi tren penurunan, tetapi juga masih dalam kondisi yang tidak masih mengkhawatirkan begitu ya. Di dunia kita lihat perkembangannya masih cukup signifikan. Beberapa negara sudah mengalami gelombang keempat, ada yang lockdown lagi begitu ya. Jadi artinya di tengah kondisi global ini masih merasa penuh ketidakpastian begitu. Nah di kita sendiri juga kalau kita lihat, alhamdulillah memang kasus sudah relatif menurun rata begitu, walaupun jumlahnya masih stabil di kisaran 5.000-an per hari, 5.000, 6.000 per kasus per hari, artinya memang ini sangat masih cukup menantang. Nah kemudian dari sisi fiskal tentunya kita bisa melihat bahwa dengan adanya COVID ini, tentu ini menjadi tantangan yang luar biasa bagi fiskal kita. Tentu bagaimana pemerintah bisa membuat dan kebutuhan anggaran untuk belanja ini tidak lagi ringan begitu, karena untuk belanja COVID saja menjadi jumlahnya juga menjadi sangat signifikan. Yang kita lihat kalau tahun lalu di dalam program pemulihan ekonomi nasional itu sudah dianggarkan 695 triliun dan terrealisasi kurang lebih sekitar 570 triliun. COVID ini juga tentu menyebabkan banyak tantangan baru, di mana salah satunya misalnya jumlah orang miskin menjadi meningkat, kemudian jumlah kesempatan kerja menjadi berkurang dan seterusnya begitu ya, sehingga belanja kita menjadi harus terfokus kepada banyak hal, tidak hanya kepada bagaimana menyelamatkan fokus kepada kesehatan yang menjadi isu utama, tetapi juga kita harus melihat kepada bagaimana menyelamatkan masyarakat, perekonomian dan sektor-sektor yang lain gitu ya, sehingga dengan demikian tentunya membutuhkan sekali lagi tentu anggaran belanja yang luar biasa besar. Nah Bapak Ibu rekan-rekan semua, nah kita lihat bahwa kebijakan APBN kita di tahun 2020 dan 2021 ini tentunya masih akan dihadapkan pada bagaimana membuat refokusi anggaran yang cukup baik, cukup efektif begitu ya, sehingga tentunya kebutuhan anggaran baik di pusat atau di daerah itu bisa terpenuhi, sekali lagi untuk bagaimana kita bisa menanggulangi permasalahan kesehatan dan di saat bersamaan juga tetap untuk menyelamatkan perekonomian. Bapak Ibu, kita lihat bahwa di tahun ini, tahun 2021 pemerintah kembali meluncurkan berbagai program kebijakan untuk program pemulihan ekonomi nasional dan penanganan masalah kesehatan terkait dengan COVID. Yang kita lihat di dalam klaster insentif usaha juga yang tahun lalu terrealisasi 56,12 triliun, tahun ini pemerintah kembali mengalokasikan kurang lebih hampir di bidang insentif usahanya saja sekitar 55 triliun, dan kemudian untuk bantuan kesehatan termasuk pengadaan vaksin, alat-alat kesehatan itu kurang lebih sekitar 18 triliun. Jadi kalau dijumlah ya untuk insentif usaha dan kesehatan dari sisi pajak saja itu kurang lebih fasilitasnya dialokasikan sekitar 70-an triliun lebih. Nah dengan demikian kalau kita lihat tentu sekali lagi ini menunjukkan bahwa bagaimana APBN itu selalu berusaha keras gitu ya, bekerja keras untuk mendukung pemulihan ekonomi, karena pemulihan ekonomi, penyelesaian masalah kesehatan, jumpstart ekonomi itu menjadi PR bersama di tengah untuk pendalaman untuk menyelesaikan masalah-masalah di masa-masa krusial selama masa pandemi ini. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian,
kita lihat bahwa karena kebutuhan anggaran yang menjadi sangat besar tadi, kita melihat bagaimana pemerintah dihadapkan pada tekanan tentunya untuk menciptakan ruang fiskal yang memadai gitu ya, sehingga dengan ketersediaan ruang fiskal yang memadai ini mudah-mudahan angka defisit bisa tetap walaupun dia pasti akan lebih besar ya dari batas 3% yang normalnya gitu ya, kita dalam kondisi normal, tetapi mudah-mudahan tidak sangat amat sangat dalam begitu, karena bagaimanapun di dalam Perpu 1 2020 yang lalu sudah ditegaskan bahwa kita akan secara pelan-pelan melakukan yang namanya konsolidasi fiskal begitu. Walaupun APBN diperkenankan tanda kutip untuk melewati defisit, batas defisit aman 3% selama tahun 2020, 2021 dan 2022, tetapi pada tahun 2023 ditargetkan APBN kita kembali menjadi menggapai defisit 3%. Nah, tentu ini menjadi tantangan tersendiri bahwa bagaimana penerimaan negara gitu ya, dalam hal ini penerimaan pajak, perpajakan termasuk kepabeanan tentunya, dan penerimaan negara bukan pajak gitu, itu bisa memainkan peranan yang sangat signifikan sehingga ruang fiskal yang dibutuhkan tadi itu bisa terpenuhi dengan baik gitu. Nah, permasalahannya memang adalah kita belum mencapai kondisi ideal yang kita harapkan, sehingga penerimaan itu juga menjadi tantangan tersendiri. Kita tahu bahwa perekonomian itu menjadi bagian yang sangat krusial gitu dari penerimaan pajak gitu. Artinya ketika ekonomi tumbuh diharapkan penerimaan pajak, perpajakan juga akan tumbuh. Tetapi ketika perekonomiannya slow down, growth ekonominya turun, nah itu juga bisa diperkirakan tentunya penerimaan pajak akan turun. Namun di sisi lain kita juga melihat bahwa masih ada ruang-ruang gap yang selama ini muncul karena misalnya ada wajib pajak yang tingkat kepatuhannya belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan begitu. Nah, ini sekali lagi Bapak Ibu, Pak hadirin semua, bahwa dengan mengingat kita yang menggunakan basis self assessment system, tentunya tingkat kesadaran, kepatuhan masyarakat akan menjadi salah satu faktor utama, faktor kunci gitu ya. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan penerimaan pajak tadi. Jadi kalau kita sebut sini voluntary compliance lah yang menjadi kata kunci. Nah, tadi kita lihat bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan sukarela tadi, tentunya kita harus selalu duduk dan berbicara antara aparat pajak, otoritas pajak, Kementerian Keuangan, dan tentunya dengan masyarakat wajib pajak, membayar pajak, untuk senantiasa memberikan diskusi, edukasi yang baik begitu ya, karena harus diakui bahwa memang aturan pajak itu ya dibilang sulit ya nggak sulit-sulit amat, tapi dibilang gampang juga ya nggak gampang-gampang amat begitu ya. Jadi ya memang harus selalu dilakukan komunikasi dan diskusi bersama, dan saya pikir sekali lagi saya apresiasi panitia Cita yang sudah berkenan mengadakan acara ini, dan saya berharap ini momentum seperti ini terus-terus kita ulang-ulang begitu ya, sehingga semakin banyak masyarakat yang paham akan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan, dan semakin banyak juga tentunya dengan mengerti hak dan kewajibannya dengan baik, kita harapkan tentu juga dengan voluntary compliance-nya juga meningkat begitu. Dan yang disampaikan Pak Iis tadi itu tidak harus kita lakukan gitu ya, pemeriksaan gitu. Pemeriksaan itu udah kita harapkan menjadi yang terakhir aja lah. Kalau misalnya memang ada yang sudah diinginkan tidak patuh, ya udah kita baru masuk pemeriksaan. Tetapi tentunya dari otoritas pajak mengharapkan juga bahwa semakin banyak harusnya wajib pajak itu ya memang voluntary compliance-nya tinggi, karena baik dari sisi wajib pajak itu compliance cost-nya juga menjadi rendah, dan bagi administrasi pajak juga administration cost-nya juga menjadi rendah, karena apa yang disampaikan Pak Iis tadi, untuk melaksanakan satu pemeriksaan itu kan cost-nya juga tidak mudah Bapak Ibu ya, harus sekian banyak pemeriksa, memakan waktu sekian lama, dan bagi wajib pajak juga kan bukan pengalaman yang menyenangkan gitu pemeriksaan. Nah, sehingga kita berharap sekali lagi melalui media-media seperti ini kita bisa terus bertemu, berkomunikasi, saling belajar begitu ya, dan saya pikir juga dari teman-teman Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan tentunya juga terbuka menerima masukan-masukan dari berbagai pihak, termasuk dari para peserta. Dan saya sekali lagi mengapresiasi dan mengharapkan juga forum-forum seperti ini bisa oleh Cita diadakan gitu ya, dilanjutkan, dan mudah-mudahan sesuai dengan topiknya saya pikir bisa mengundang teman-teman pajak lah untuk tetap sharing dan diskusi dengan masyarakat pembayar pajak yang
tentu kita harapkan dan andalkan gitu ya dalam pemenuhan ruang fiskal yang kita harapkan tadi. Bapak Ibu, sebagai penutup saya sampaikan karena waktunya juga memang sudah maghrib begitu ya. Sekali lagi kami mengajak Bapak Ibu bahwa pajak tidak bisa, karena betul tahun ini memang sangat signifikan Bapak Ibu. Tahun lalu DJP mengumpulkan penerimaan pajak 1.070 triliun, tahun ini ditargetkan 1.229 triliun gitu ya, walaupun pada tahun 2019 kita pernah mengumpulkan 1.332 triliun dari segi pajaknya, artinya tantangan dan yang besar tadi tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak begitu ya, dan memang harus muncul juga tentunya berasal dari saya sampaikan tadi kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Mudah-mudahan sekali lagi kami berharap melalui forum-forum ini wajib pajak gitu ya dapat dengan lebih baik memahami hak dan kewajibannya, karena membayar pajak itu tidak semata-mata kewajiban juga, Pak, banyak hak-hak Bapak juga, Bapak Ibu semua yang ada di sana. Nah, saya pikir tadi contoh yang sudah sangat bagus diberikan oleh Pak Is ya. Pemeriksaan itu ya memang akan ada konsekuensi pemeriksaan, tetapi di dalam pemeriksaan itu pun ada hak-hak Bapak Ibu semua para pembayar pajak yang memang harus diberikan oleh si pemeriksa begitu. Dan kalau haknya nggak dipakai ya sayang, karena memang tadi misalnya haknya untuk memberikan respon atas pemeriksaan dan sebagainya. Nah itu dengan forum seperti ini saya harapkan sekali lagi kita dari masyarakat pembayar pajak lebih memahami mengenai hak dan kewajiban selama proses ini ya, mulai dari proses pendaftaran, pelaporan, pembayaran sampai dengan proses pemeriksaan dan penegakan hukum. Dan di sisi lain juga kita lihat bahwa otoritas pajak juga memperoleh sarana atau membuat ruang juga lah bagi otoritas pajak untuk mendapatkan masukan dari para praktisi, mahasiswa yang saya lihat tadi beragam nilai terbelakangnya, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat begitu ya buat semua. Dengan demikian terima kasih, saya sudah diberikan kesempatan untuk bicara, mengantarkan diskusi, harusnya mengantarkan ya tadi di depan, cuman karena tiba-tiba ada agenda lain, tidak apa-apa lah di ujung-ujung begini. Yang penting saya merasa cukup bahagia bisa diundang oleh teman-teman Cita untuk diskusi. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Bapak Ibu, saya usahakan untuk para wajib pajak, para pembayar pajak, saya berdoa mudah-mudahan usaha Bapak Ibu dilancarkan dan dimudahkan dalam menghadapi pandemi, bisa bertahan, bisa Amin ya Rabbal Alamin. Usaha yang lebih baik Bapak Ibu, karena Bapak Ibu tidak hanya semata masalah pajak Bapak Ibu, ini juga masalah bagaimana Bapak Ibu bisa, karena kan usaha pasti ada orang, ada pekerja ya gitu ya. Artinya kalau kita berdoa mudah-mudahan usaha Bapak Ibu semua bisa survive, bisa maju kembali ke level normal, yang mudah-mudahan serapan tenaga kerjanya kembali normal, demand-nya masih kembali normal, ekonomi kita mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kembali normal. Ujungnya nanti pasti pajak akan normal. Mungkin demikian dari saya, Mbak Widya. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita diberikan perlindungan dan kesehatan selalu oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ion atas waktu yang disempatkan untuk datang hadir dan memberikan keynote speech di acara ini. Salam sehat untuk Bapak dan tim di DJP, Pak. Terima kasih sekali lagi. Baik, mungkin sedikit saja ya Pak Iis ya, kita jawab beberapa pertanyaan untuk Pak Iis. Mbak Widya masih di mute. Mikrofonnya ya. Sorry. Baik Pak. Yang pertama dari Bapak Mas Afan Hanif BKF. Dengan adanya compliant risk management, perjanjian pertukaran data finansial, serta teknik assessment wajib pajak lainnya, apakah mungkin perpajak Indonesia beralih dari self-assessment ke official assessment yang lebih aktif dari pemerintah, seperti internal revenue service, dan dengan mempertimbangkan PT Anugerah, saya mendapat info bahwa jenis pemeriksaan akan berbeda jika SPT PPH Badan berstatus LB di bawah 1M dibandingkan dengan yang berstatus LB di atas 1M. Mohon di bawah dengan yang berstatus. Mohon silakan berkenan menjelaskan, Pak. Dua pertanyaan ya.
Cukup ya kayaknya ya, udah mau Isya. Langsung saja saya jawab tadi teman dari BKF ya, Pak siapa tadi lupa. Apakah mungkin berubah menjadi official assessment? Sepertinya kalau mau merubah harus dirubah Undang-Undang KUP di pasal 12 ayat 1, Pak. Itu adalah dasar hukum kita self assessment. Jadi kira-kira pasal 12 ayat 1 itu bunyinya wajib pajak menghitung dan membayar sesuai dengan perhitungannya sendirilah gitu. Sampai dengan ada ya dia bayar, nanti wajib pajak dilakukan pemeriksaan dan ada ketetapan pajak. Artinya di situ dia menghitung sendiri, menyetor sendiri dan melaporkan sendiri. Kalau itu selama 5 tahun tidak dilakukan audit, ya sudah final. Ya, artinya dia sudah kewajibannya sudah rampung gitu. Jadi kalau mau merubah self assessment menjadi official assessment, ya undang-undang KUP-nya harus dirubah dulu. Jadi mungkin masih panjang perjalanannya, tetapi sejarah membuktikan sudah hampir 30 tahun peningkatan penerimaan pajak itu cukup signifikan. Jadi mungkin kita masih tetap mempertahankan sistem self assessment karena undang-undang KUP dan hanya masih menganut azas self assessment begitu. Kemudian bagaimana perbedaan, apakah ada kebijakan pemeriksaan untuk LB yang di atas 1 miliar dan di bawah 5 miliar? Untung ketentuan yang baru sesuai dengan insentif pada pandemi COVID-19 ya, PMK 39 kalau tidak salah, itu wajib pajak yang lebih bayar PPN-nya sampai dengan 5 miliar itu berhak mendapatkan pengembalian dengan penelitian, pembayaran penelitian atau pembayaran pendahuluan lebih bayarnya. Jadi tidak dilakukan pemeriksaan saat mengajukan lebih bayar itu. Nah, dicek Bapak di ketentuan PMK 39 ya, itu threshold 1 miliar yang sebelum masa pandemik itu kita 1 miliar. Kalau kita klaim 1 miliar PPN lebih bayar itu tidak dilakukan pemeriksaan tapi langsung diteliti dan pembayarannya segera keluar dalam masa 1 bulan setelah SPT diterima lengkap. Nah, tetapi pada saat pandemi kemarin di bulan kalau tidak salah Juni atau Juli itu threshold-nya dinaikkan menjadi 5 miliar. Ya, ini berupa insentif juga kebijakan bahwa kalau PPN tidak lebih dari atau sampai dengan 5 miliar itu tidak dilakukan pemeriksaan, tapi dengan pembelian pendahuluan. Nah, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku dengan catatan ya, tidak menutup kemungkinan, tidak bahwa pada masa-masa mendatang akan dilakukan post audit terhadap tadi pengembalian pendahuluan yang sudah dilakukan gitu. Tapi tidak seperti lazimnya pemeriksaan lebih bayar. Biasanya kalau udah kita meminta klaim 10 miliar, sebelum kembali 10 miliar itu diperiksa dulu selama 1 tahun batas waktunya, baru boleh dikeluarkan 1 miliar. Kalau beban kerja pemeriksaannya rendah, itu dalam jangka waktu 6 bulan itu sudah bisa kembali yang 10 miliar. Tapi karena ada insentif COVID-19 itu sampai dengan batas 5 miliar kita kembalikan melalui pengembalian pendahuluan dan tidak dilakukan pemeriksaan tapi hanya dengan penelitian. Saya kira itu yang menjawab 2 pertanyaan ini. Semoga tidak puas karena waktunya juga terbatas, tidak bisa saya share ketentuan-ketentuan yang mendasari karena waktu dan kesempatan yang sangat sempit.
Demikian Mbak Widya, mohon Baik. maaf jika ada kekurangan. Terima kasih Bapak Iis Mazhuri. Boleh mungkin selanjutnya Bapak Budi menjelaskan pertanyaan yang tadi saya kirimkan di Japri. Oke, terima kasih Mbak Widya. Pertanyaan yang ya, bahwa kasih Mbak Widya ini kasih kita itu aspek perpajakan seperti apa gitu ya. Jadi gini Bapak Ibu ya, tadi saya jelaskan di awal bahwa suatu keluarga itu adalah satu kesatuan. Itu artinya begitu dia kawin, keluarga berarti penghasilan tersebut digabung. Itu seperti itu. Dan ternyata di kemudian hari ternyata bercerai, artinya berarti bukan satu keluarga lagi Bapak Ibu ya, gitu ya. Karena bukan satu keluarga lagi, ya otomatis suami istri tetap harus menjalankan kewajiban masing-masing. Kalau dulunya mungkin suami yang punya NPWP yang melapor pajaknya, istri gabung ke suami, dan ternyata bercerai, tentunya istri harus membuat NPWP sendiri, seperti itu. Dan ternyata untuk masalah misalkan harta-hartanya, sesuai mungkin di pengadilan ternyata ada pembagian harta gono gini atau seperti apa Pak Ibu ya, nah tersebut akan dilaporkan di SPT masing-masing, nanti seperti itu untuk suami istri yang bercerai. Nah selanjutnya, apakah lebih menguntungkan mana NPWP digabung atau NPWP dipisah? Nah ini pertanyaan sebenarnya kalau disebut menguntungkan atau tidak itu sebenarnya tidak bisa seperti itu Bapak Ibu ya, karena pajak ini kan kita harus mengikuti ketentuan. Sebenarnya kalau mau dipisah atau digabung, cara menghitungnya pengenaan pajaknya sama saja seperti itu ya. Kalau digabung tentunya disatukan suami istri berapa penghasilannya, dilaporkan dari suami itu pajaknya berapa. Kalaupun si istri ternyata menjalankan kewajiban sendiri, misalkan dia NPWP sendiri, itu juga nanti cara menghitungnya secara ketentuan bahwa antara penghasilan istri dan suami digabung juga. Baru dilaporkan di masing-masing NPWP masing-masing. Nah, seperti itu. Artinya, secara ketentuan pajak nggak ada yang menguntungkan, sama saja gitu ya. Apakah mau terpisah atau mau jadi satu, ya segitu juga pajaknya. Nah, seperti itu sih Bapak Ibu ya. Cuman saran saya kalau ternyata istri hanya memperoleh dari satu income dari pemberi kerja, lebih baik digabung NPWP ke suami karena di situ akan final, tidak dikenakan, tidak dihitung pajaknya kembali. Jadi tidak usah si istri tidak usah menjalankan kewajibannya sendiri seperti itu. Kecuali istri memang punya usaha, nah itu boleh terpisah, tapi itu hasilnya sama saja nanti gitu ya penghitungan pajaknya seperti itu. Seperti itu Widya, terima kasih. baik, terima kasih Pak Budi. Iya. Jadi kalau istri memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja sebaiknya digabung saja karena memang nanti sifatnya final dan tidak menambah layer suaminya ya Pak ya. Betul. Baik, terima kasih Bapak Budi dan terima kasih juga Bapak Iis Mazhuri. Mohon maaf sekali sampai terlambat seperti ini. Kami persilahkan Bapak Iis Mazhuri mungkin ingin segera melaksanakan ibadah sholat maghrib. Apabila ingin live duluan boleh Pak, saya hanya menjelaskan closing saja. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian, baik media maupun masyarakat umum maupun akademisi yang sudah standby sampai dengan jam saat ini sudah lewat jauh dari rundown kita. Terima kasih atas kesediaannya dan terima kasih atas komitmen kehadirannya mengikuti full acara kami hari ini. Untuk absensi atau presensi agar kita bisa mengirimkan sertifikat, mohon mengisi link yang telah diberikan. Boleh ditampilkan linknya bit.ly/cita strip presensi 1, boleh diketik di website masing-masing dan bisa mengisikannya, dan silakan di capture dulu mungkin agar tidak terlupa.
sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Nantinya e-sertifikat akan dikirimkan ke email masing-masing seluruh peserta Bapak Ibu sekalian dan dikirimkan di akhir sesi yang keempat. Nantikan sesi selanjutnya, masih ada sesi kedua kita yaitu terkait bidang mitigasi dan penegakan hukum pidana di bidang perpajakan. Lalu sesi ketiga kita akan membahas tax planning, apakah tax avoidance atau tax evasion. Lalu sesi keempat terakhir kita membahas pajak internasional yang mungkin sedang hits dan viral di media masa saat ini ya. Sekian acara web course Cita hari ini. Saya sendiri Widya Sobaria Matendang undur diri dari acara ini. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh Bapak Ibu peserta, kepada Bapak Budi, trainer kita hari ini, Bapak Yon Arsa yang telah menyempatkan hadir, dan Bapak Isma Suri juga. Salam literasi pajak dari kami, Cita, dan salam sehat untuk seluruh Bapak Ibu yang telah hadir hari ini. Semoga senantiasa sehat dan bisa terus semangat menghadapi kehidupan kita di tengah pandemi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.